Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi Kakak Ayub. Selamat pagi Kak. Iya, sukacita kita bertemu kembali pagi hari ini bersama ibadah daring SMGT Jemaat Silo Campagaya. Nah adik-adik, kakak harap pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Itu semua karena kasih setia Tuhan yang tetap menyertai dalam kehidupan kita. Nah adik-adik silakan berdiri. Sambil berdiri kita memuji Tuhan, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan samanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ya, kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita pada jam ibadah pagi hari ini adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya adik-adik silakan duduk. Nah, adik-adik sekarang kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Silakan kita buka Alkitab. Kita membaca Mazmur pasal yang ke-14. Mazmur 14 ayat pertama sampai ketiga. Kita akan baca. Kakak baca tulisan yang agak keluar, adik-adik baca tulisan yang agak ke dalam. Kita mulai. Untuk memimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, Tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka. tidak ada yang berbuat baik Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi. dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Amin. Nah, adik-adik kita akan meresponi pembacaan Mazmur kita dengan menyanyikan kidung PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku.
teguh cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Ya adik-adik, Tuhan setia dan selalu memberikan kasih kepada kita. Tetapi selaku anak-anaknya kadang kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita kadang menyakiti hati Tuhan itu melalui menyakiti orang tua kita, menyakiti saudara, dan menyakiti siapapun yang ada di sekitar kita. Pagi hari ini kita kembali datang untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi kita akan berdoa bersama-sama. Adik-adik di rumah juga ikut berdoa bersama kakak. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami. Namun Tuhan Yesus, kami sadar kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami datang memohon ampun di hadapan-Mu. Sucikanlah kami Tuhan dari segala pelanggaran kami, dan ajarlah kami untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan berita nugra yang Mazmur 14 ayat yang ke-7. Berita nugra kita pada pagi hari ini Mazmur 14 ayat yang ke-7. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umat-Nya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Amin. Adik-adik, kita akan bersyukur kepada Tuhan melalui hidung pujian Kure Semangat Lako Puang, karena kita sudah datang mengakui dosa kita dan kita sudah mendengarkan berita anugerah. Kure Semangat Lako Puang. Kure Semangat Lako Puang, Kure Semangat Lako Puang, Tuhan masukkan, Kure Semangat Lako Puang. Petunjuk hidup baru yang akan kita baca hari ini itu terambil dari Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11, firman Tuhan berbunyi, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kakak Peter. Tapi sebelumnya kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 139, Alkitab mengisahkan. Alkitab mengisahkan cerita yang besar, cerita juru selamatku, ku suka mendengar. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari Minggu hari ini. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Coba disiapkan
Kita akan baca dari Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami sudah duduk bersama lewat media online ini. Kami akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Kuasai hati kami Tuhan, biarlah kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ini kami Tuhan, dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Kakak akan bacakan Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Lembaga Alkitab memberikan judul Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita kalau kita mendengarkannya, dan lebih berbahagia kalau kita mau melakukan, bahkan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik sekalian, lewat bacaan kita hari ini, Kejadian 11 ayat 1 sampai 4, kita akan renungkan dengan satu tema, hanya Tuhan yang layak disembah. Hanya Tuhan yang layak disembah. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, manusia-manusia pertama yang telah melupakan Tuhan dimusnahkan oleh air bah, sehingga kehidupan yang baru yang dekat dengan Tuhan dimulai di muka bumi. Pada kesempatan yang sama, Tuhan juga mengaruniakan kepada manusia untuk mengelola alam, untuk membantu kehidupannya. Dimulai dari Nuh dan keluarganya, Tuhan memberikan kemampuan untuk membuat sebuah bahtera yang besar sebagai sebuah bentuk kemajuan teknologi pada waktu itu. Manusia mulai belajar membuat berbagai peralatan untuk membantu kerja di dalam mengelola alam. Kemampuan itu perlahan-lahan membuat manusia merasa diri mampu untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan Tuhan. Bahkan sebagaimana cerita kita hari ini tentang Menara Babel. Manusia yang punya kemampuan untuk melakukan berbagai hal itu mulai membangun sebuah menara sebagai bentuk keangkuhan mereka untuk mengatur diri sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Manusia berusaha merencanakan dan membuat sesuatu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka inginkan. Bagi mereka, kemampuan yang mereka miliki adalah sebuah kekuatan
untuk mengatur kehidupan mereka sendiri. Karena itu mereka mendirikan menara yang tinggi untuk menjaga kesatuan mereka. Mereka merencanakan sesuatu hal yang baik menurut mereka dengan kemampuan dan kepintaran mereka, bukan dengan mengandalkan Tuhan. Menara itu juga sebagai simbol atau tanda bahwa mereka mampu atau mereka patut mendapat pujian atas apa yang mereka lakukan. Dan apa yang mereka lakukan itu ternyata tidak disukai oleh Tuhan. Tentunya Tuhan mau manusia menggunakan kemampuan dan pikiran yang Tuhan berikan itu untuk melakukan berbagai hal yang baik, termasuk untuk menjaga kebaikan alam ini dan kebaikan kehidupan dengan sesama manusia. Tetapi apa yang mereka lakukan yang seharusnya dilakukan itu karena penyertaan Tuhan, sehingga bukan kemuliaan diri sendiri yang menjadi tujuan, tetapi kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan semata yang harus dicari. Hal seperti ini mungkin sering kali kita jumpai saat ini. Berbagai bangsa di dunia ini berlomba untuk membuat menara yang tinggi sebagai bentuk kebanggaan bangsa mereka. Juga berbagai kemajuan teknologi dan perlombaan untuk menciptakan teknologi yang baru. Bukan lagi untuk kebaikan manusia, tetapi sebagai alat untuk saling menekan, saling menjajah. Jadi penjajahan saat ini bukanlah penjajahan secara fisik, tetapi penjajahan melalui kebutuhan. Manusia terpenjara dengan kebutuhan yang diciptakan oleh kemajuan teknologi. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, dari cerita tentang Menara Babel ini ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan. Yang pertama, tentang kemampuan manusia dan hasil teknologi buatan manusia adalah karunia dari Tuhan. Tanpa kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu, gunakanlah kemampuan untuk berkarya sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, bukan untuk menyombongkan diri. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan semua hasil teknologi ini dengan bertanggung jawab. Jangan sampai kemampuan dan hasil teknologi hanya dipakai untuk maksud yang jahat. Cerita Menara di Babel ini menunjukkan bagaimana Tuhan murka ketika manusia menggunakan kemampuan dan teknologi hasil ciptaannya untuk kesombongan dan maksud buruk-buruk yang lainnya. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan senang dengan persatuan untuk tujuan positif. Namun Tuhan tidak senang dengan persatuan yang tujuannya negatif. Pemimpin kelompok tidak boleh didewakan, apalagi disembah. Karena yang patut disembah itu hanyalah Tuhan. Hanya Tuhan yang layak disembah.
Untuk itu, mari kita selalu mengutamakan takut akan Tuhan sebagai penuntun, supaya kita diberi hikmat dan tidak terjebak untuk mengandalkan kemampuan dan kepintaran kita sendiri, serta kita tidak terjerumus dalam sikap mengandalkan hasil teknologi yang semakin canggih ini. Dan itu bisa membuat kita terlena. Sekali lagi, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhan yang layak disembah. Mari kita gunakan kemampuan kita, kepintaran kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan berdoa, doa Bapa kami. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama berdoa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pagi hari ini. Terima kasih. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan membawa tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Jadi adik-adik di rumah silakan jalankan persembahan. Nanti persembahannya bisa diberikan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di sekitar rumah adik-adik. Sambil membawa persembahan, kita memuji Tuhan dari PKJ 153, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, niatkan yang talentamu, pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita duduk dengan tenang, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk waktu sesaat yang lalu kami boleh alami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh disampaikan di tengah-tengah kami. Biarlah firman-Mu boleh tinggal di dalam loh hati kami dan boleh menjadi suluh pedoman dalam seluruh langkah kehidupan kami. Lewat doa syafaat pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk kami sekalian anak-anak-Mu dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Tuhan berkati kami, beri kami kekuatan, kemampuan, kesehatan, pengetahuan, sehingga kami boleh menempuh pendidikan dengan baik. Khususnya Tuhan di masa-masa sekarang kami boleh belajar dari rumah masing-masing. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati orang tua kami khususnya di dalam mencari berkat-berkat Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan bagi kami semua
sebagai satu keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru kami, guru-guru di sekolah dan juga guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Beri kekuatan kemampuan sehingga dengan setia selalu mengajar kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga Tuhan kami berdoa secara khusus juga Tuhan untuk program dari pengurus sekolah minggu di jemaat kami, Jemaat Silo Campagaya. Tuhan berkati, biarlah program-program boleh dilaksanakan dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa hari ini Tuhan atas persembahan syukur yang sudah boleh kami berikan. Berkati, biarlah boleh digunakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati dari pusat hingga ke pelosok-pelosok. Bahkan secara khusus Tuhan kami berdoa di kota Makassar ini. Tuhan berkati pemerintah kami, sehingga lewat semuanya itu kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami, khususnya tugas kami untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, ini kami yang datang berdoa bermohon, ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak jemput adik-adik silakan berdiri. Sebagai lagu penutup kita akan menyanyikan lagu himne sekolah minggu. Anak sekolah minggu mau mengikut Yesus, Dia guru selamatku dan Dia penebusku. Ku berjanji tetap jadi muridnya dan bersaksi memberitakan firman-Nya seluruh hidupku, kata dan karya ku persembahkan kepada-Nya. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ibadah kita pagi hari ini selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.